Ya. yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini seperti apa, Mas? Jadi memang ini menjadi concernnya kami di Federasi Serikat Musisi Indonesia, dan kebetulan kita menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan AMI Anugerah Musik Indonesia untuk memberikan bantuan atau kepedulian kepada para seniman tradisional. Karena mungkin seperti tadi saya bicarakan tadi, banyak sekali seniman-seniman ini, musisi-musisi ini karena tidak punya gaji tetap, itu tidak sulit untuk mendapatkan fasilitas semacam asuransi atau jaminan kesehatan. Nah, dengan ini ada cara-cara yang memudahkan teman-teman ini untuk bisa mendapatkan fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan, juga dibantu oleh tim dari Dikbud dan Ristek. Jadi ini sebuah kepedulian buat negara hadir untuk para seniman. Ini tentu kami sebagai pengurus pusat Federasi Serikat Musik Indonesia menyambut baik dan terus ingin meningkatkan kerjasamanya, karena selama ini FESMI yang selalu melakukan pendataan, juga mensupport apabila ada seniman-seniman yang harus kita bantu untuk agar mendapatkan cover atau juga perlindungan, baik perlindungan ketika melakukan pekerjaannya sebagai seniman atau sampai perlindungan ketika ada seniman yang berpulang. Jadi itu untuk kami, ketika ini semakin banyak bantuan dan semakin bisa menjangkau seluruh seniman, tentunya akan membuat seniman ini menjadi tenang untuk berkarya dan akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang baik buat musik Indonesia. Seberapa banyak sih, Mas, membutuhkan para seniman di luar daerah gitu yang? Oh, banyak sekali. Di Serikat Musisi Indonesia aja yang misalnya di Jawa Tengah, gitu, Jawa Timur, anggotanya aja ribuan. Dan kebanyakan itu musisi itu, kalau misalnya teman-teman melihatnya saya sebagai musisi yang banyak berkarya di industri musik Indonesia, tapi banyak teman-teman anggota FESMI itu pemusik, ada pemusik kafe, selain tradisional pemusik yang biasa melakukan panggung-panggung di wedding, semua itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada kami ini gitu. Jadi dengan tidak mengkotak-kotakan, kami sesama musisi tentunya. Jadi FESMI melakukan upaya untuk teman-teman, ayo kalau bisa bergabung agar dengan berserikat ini kita bisa bahu-membahu untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan domestik di tiap daerah. Jadi kalau misalnya di teman-teman yang ada di Jawa Timur, bisa Jawa Timur, di Kalimantan Timur, semuanya itu udah ada cabang-cabang dari Serikat Musik Indonesia. Nah, kalau ada teman-teman yang belum, ternyata Papua belum ada, silakan membentuk serikat-serikat dari musisi dan juga bisa ajukan langsung ke websitenya FESMI untuk bagaimana cara bergabung dan bekerja sama untuk bisa mendapatkan hal yang baik untuk ekosistem musik ini. Jumlahnya sendiri belum tahu, Mas, berapa itu? Jumlahnya Yang mendapatkan BPJS yang BPJS belum masih terus berkembang. proses. Nah, yang tahu ketuanya nih, jumlahnya udah berapa yang udah dapat? Berapa jumlah yang udah dapat santunan? Santunannya 42 juta. 42 juta Orang jumlahnya. Jumlahnya. Tahun ini berapa? Yang meninggal baru ada 4 orang. Data kami. Jangan baru dong, jangan ada. Yang wafat ada 4 orang. Yang selesai, yang 2 masih dalam pengurusan perekaman. Jadi ada yang sudah ada wafat, tahun ini ada 4. Berpulang karena kematian biasa. Kematian biasa. Jadi selama FESMI bertugas ada berapa orang? 4 orang. Baru 4 orang. Jadi mungkin kedepannya tentu hal ini bisa kiranya membantu, karena selain itu juga ada dari BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan santunan berupa beasiswa buat siswa para putra putrinya yang ditinggalkan. Itu saya rasa hal yang cukup menenangkan dan baik buat keluarga seniman tersebut. Mas, mungkin penyelenggaraan AMI tahun ini di luar dari station ini, menurut Mas Yofi seperti apa sih, Mas? Sebenarnya kalau saya itu seniman, apapun bentuk tempatnya, karena kan apakah di stasiun TV atau di media lain seperti YouTube seperti ini, bentuk penghargaan terbesar itu adalah dari para penikmat musik, para pencinta musik Indonesia. Sehingga ketika partisipasi para pencinta musik Indonesia baik melalui media TV atau media YouTube, apapun itu adalah sebuah penghargaan luar biasa besar. Apapun medianya, kami sebagai musisi tentu akan mendukung anugerah musik Indonesia berjalan. Moga-moga tiap tahun akan lebih baik lagi. Dengan adanya program ini juga maksudnya mengurangi beban juga nggak sih, apalagi musisi-musisi yang lain? Oh iya. Dengan adanya program ini tentu akan bisa membantu mengurangi beban para musisi-musisi yang memang selama ini bekerja ya.
seperti tadi saya sempat bicara bahwa kadang-kadang musisi ini kerja lupa waktu sampai malam, begadangan. Nah, ketika ada kecelakaan kerja dan sebagainya kan ini ada di cover, paling enggak kita bisa lebih lebih tenang melakukan pekerjaan sambil juga kita mulai sadar lagi nih ada dengan berserikat akan ada aturan-aturan jam kerja yang baik. Jadi kita akan lebih tahu lagi nih. Kita harus jaga kesehatan juga. Ada batas waktu maksimal kerja di shift 2 jam berapa. Nah, itu di FESMI kita akan sama-sama berbagi dengan para serikat musisi Indonesia di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, sehingga akan lebih terlindungi lagi dan efektif. Artinya kita kan walaupun ada fasilitas ini, yang paling penting adalah seniman-senimannya sehat, bisa bekerja dan berkarya. Jadi itu yang menjadi harapan kami. Mas, tapi masalahnya sebenarnya kan udah dari dulu kan musisi, ya. Tidak ada dana atau biaya untuk sakit. Ini masalahnya dari dulu apa sih Mas? Akhirnya sekarang bisa terselesaikan. Ya, masalah yang klasik tentunya yang harus diperjuangkan juga oleh kami adalah kita mempunyai standar pendapatan minimum para seniman atau pekerja seni di lingkup daerah tertentu. Kalau misalnya di kerja yang lain kan ada tuh gaji minimalnya berapa, gaji minimal berapa. Nah, kita berharap dengan adanya serikat ini di daerah-daerah tertentu bisa melihat kondisi daerah dan melihat standar minimalnya seperti apa. Kalau wedding minimal berapa, kalau main di kafe minimal berapa. Jadi tidak ada yang terlalu kosong semuanya, cuma dengan saweran kan kasihan. Kalau nggak ada orang yang datang, nggak ada yang ngasih. Mereka udah kerja 3 jam, 4 jam nggak dapat apa-apa. Jadi minimal para pengusaha yang punya kafe atau restoran sebagainya punya kepastian juga bahwa mereka harus membayar berapa dan tentu saja kalau dalam seni itu kan ada tingkat profesionalisme, tingkat jam terbang, tingkat popularitas, itu mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Tapi minimal ada standar minimal yang bisa melindungi para pekerja seni itu penting. Itu perjuangannya ya. Terima kasih.